Foodies yang lagi jalan atau sekedar lewat di Jalan Margonda Depok, jangan lempeng-lempeng aja dong. Soalnya banyak warung makan yang lazis dan endes loh. Kayak warung yang satu ini nih, namanya Warung Ayam Bakar Christina. Wah, pas banget nih Ricky udah nyolong start di dapur. Coba-coba dikulik dan diteliti. Apa sih rahasianya? Ada Foodies nih. Foodies, saya lagi mau makan nih ayam legend di daerah Depok. Namanya Ayam Bakar Christina. Semua orang Depok, satu Depok udah hafal banget. Circle-nya udah pasti demen yang namanya Ayam Bakar Christina. Setuju sama Ricky Foodies, siapa sih warga Depok yang nggak kenal kuliner legend yang satu ini? By the way, mau tau nggak sih apa yang bikin si ayam ini jadi spesial pakai banget? Gini, kalau biasanya kan ayam bakar tuh cuma diungkep pakai bumbu terus langsung dibakar. Nah, kalau ayam bakar yang satu ini dari cara ngolahnya aja udah beda Foodies. Pakai ritual celap-celup segala tuh ke kuah kecap dulu. Bener Mas ya? Kita lepas. Berenang deh dia. Baik-baik ya ikannya di sini. Pokoknya ayam di sini sudah diungkep, dikasih kuah, tinggal nanti diproses ya. Udah diungkep, dicelup dulu pakai kuah kecapnya ya. Nah, kuah kecap ini tentunya bukan sekedar kecap, tapi sudah dicampur dengan mentega yang dicairkan. Kebayangkan rasanya manis gurih, udah gitu ayamnya dibakar. Langsung bikin perut auto keroncongan nih Foodies. Tadi paha kiri, ini sekarang paha kanannya nih. Mas ini bisa ngebedain nggak? Mana paha kiri, mana paha kanan? Nggak ya? Sip, kalau udah dicelup langsung dibakar ya. Bakarnya pun nggak perlu waktu lama, cukup beberapa menit aja. Karena ayam ini sudah melalui proses ungkep, jadi udah matang nih Foodies sebelum dibakar. Habis dibakar bukan berarti udah selesai loh ya, masih ada proses selanjutnya. Terus nanti ada katanya digeprek? Iya, dipukul. Berarti ayamnya nakal. Oke, Budi. Jadi perlu dipukul-pukul dulu nih Foodies, bukan karena nakal ya. Tapi supaya kuahnya tuh ngeresep banget ke dalam daging ayamnya. Karena setelah dipukul alias digeprek, ayam bakar juga akan disiram pakai kuah kecap tadi tuh Foodies. Jadi ayam bakar kuah kecap gitu deh. Wih, menarik ya. Wah, Foodies, ini dijamin pasti lazis banget ini, menggugah selera banget ini. Jadi makin penasaran banget deh sama rasanya. Tapi nih ya, kalau makan ayam bakar sih enaknya kita kudu cari temen ya nggak? Biar si ayamnya nggak sendirian. Yang manis-manis udah, tinggal cari yang seger-seger nih. Ada karedok khas Ayam Bakar Christina. Dari proses pembuatan yang sama kayak karedok pada umumnya, pakai cabai dan juga bumbu kacang pastinya. Semua yang diolah di sini Foodies udah disiapin secara sempurna, kayak bumbu kacangnya nih udah dikemas dalam plastik, tinggal dicairkan pakai air deh tuh. Lalu masukkan sayuran, ada toge, kol mentimun dan juga kemangi. Wah, udah seger wangi pula ya dari daun kemanginya. Bener-bener deh nih emang cocok jadi temennya si ayam bakar. Nah, biar makin rame nih si ayamnya itu jadi nggak kesepian ya Foodies, kita kasih temennya lagi. Ada tahu dan tempe goreng serundeng, lalu pakai pepes jamur dan juga pepes ikan mas. OMG, nikmat mana lagi coba yang kamu dustakan? It is so perfect tuh. Cus Foodies, kita sikat yuk. Aduh, Foodies nggak sabar kalau begitu langsung kita coba. Kita sikat yang namanya Ayam Bakar Christina. Gasken. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Foodies, kita belah. Nah, itu artinya ayamnya gampang banget dicopot. Dan itu lembut banget. Tinggal kita coba seperti apa rasanya. Ini sih ya belum apa-apa udah langsung bikin jatuh cinta. Ayamnya itu meropol dan ini bukti kalau cara mengolah ayamnya itu emang perfect banget, selembut itu. Lazis, lembut, manis, gurih, dapat banget. Biar nampol, kuahnya mau saya tambahin. Ditambah pakai kuahnya, jadi makin sedap dong. Nah, kuahnya ini nih sumber rasa gurihnya Foodies. Apalagi pas si kuah tuh ketemu sama ayam di dalam mulut. Widih, langsung reunian gitu. Mampu menghasilkan kenikmatan yang tiada tara di atas lidah. Ajib. Ini ayamnya selain gemoy-gemoy bentuknya, besar, karena ini ayam boiler, lembut banget. Terus dagingnya, udah pasti besar dan empuk. Kalau biasanya olahan ayam bakar menggunakan jenis ayam kampung, yang ini justru pakai ayam boiler nih Foodies. Nah, kelebihannya tuh justru tekstur ayamnya kan lembut banget, jadinya juga nggak kering karena lemak pada daging ayam boiler itu lebih banyak ketimbang ayam kampung.
Dan kalau foodies icip ayam yang satu ini nih, ada sensasi yang beda loh ketika setiap potong dagingnya masuk ke mulut karena ada tambahan kuah kecap ini foodies. Jadi bikin sensasi beda untuk makan ayam bakarnya. Oh ya foodies, dari tadi kan kita fokus banget nih sama ayam bakarnya ya. Sampai lupa tuh ada sambal terasi khas ayam bakar Christina yang juga wajib buat dicocol nih pakai ayamnya. Cobain. Terasi parah. Pedasnya juga nampol banget ini. Mantep banget ini mau foodies, rasa pedas dan manis bercampur jadi satu, bener-bener ngeblend. Bukannya kapok kepedesan, tapi justru bikin kepengen nambah terus. Pokoknya mah sambal terasinya nih recommended, pakai banget foodies. Nah yang ini jangan sampai dilupain ya foodies, karedoknya kudu diicip juga. Gimana nih rasanya Ki? Spill dong. Lajis parah foodies, lajis parah. Asik banget rasanya. Karedokan seger ya, karena di situ ada sayuran. Sayurannya emang juara foodies, masih segar. Dan ketika dikunyah ada sensasi krenyes-krenyesnya di dalam mulut. Selain asik di lidah, karedok dengan sayuran segar ini juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh kita. Nah kalau dari segi bumbunya, ini sih juara. Juga rasanya Indonesia banget, ada manis pedas dan juga gurih. Oh ya, tahu dan tempe serundengnya ini juga cocok banget lah di lidah. Tekstur tahunya lembut banget, idih mantul. Yang suka sama tempe, ini kayaknya tempenya belinya di daerah Depok. Karena ayam bakar Christina kan di daerah Depok ya. Ayam bakar. Oke deh, masih ada pepes ikan mas dan juga pepes jamurnya nih. Gurih banget, lembut, terus bumbunya tuh meresap banget ya. Wah, kalau ayamnya aja double kill laziznya, udah pasti menu lainnya nggak perlu diraguin ya foodies. Pepes ikan masnya juga spesial rasanya. Aroma wangi dari daun pisangnya bikin pepes ikan jadi makin menarik foodies buat dicobain. Dan yang terpenting bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam daging. Terasa kan tuh si bumbunya dari bawang putih, bawang merah sampai daun salamnya komplit. Nah yang bikin makin jempolan nih, durinya juga ikutan lembut dong. Karena proses mengukusnya dilakukan dengan sempurna. Nah kalau pepes jamurnya gimana nih Ki? Lembut, jamur lembut ya, bumbunya meresap, tapi mungkin kalau yang suka sama yang asin-asin, jamur ini dapat banget ya. Ulala, semua menu di sini udah approve nih by Makan Receh ya foodies. Semuanya diolah secara sempurna sehingga mampu menciptakan olahan kuliner yang enak pakai banget dan pastinya Mamma Mia lezatos. Dan ini nih foodies ya, harga ayam bakar Christina you know what juga super miring dong. Minim harganya dan ringan banget di kantong. Sepotong ayam bakar legend kuah kecap ini cuma seharga 17.000 aja. Pantesan aja warung makan ini masih eksis ya, dari tahun 86 dong sampai sekarang tuh foodies. Pokoknya kalau melipir Jalan Margonda jangan lupa ke ayam bakar Christina. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Mbak, pesan nasi satu lagi ya. Oke foodies, kali ini aku udah siap nih mau bakar ikan. Panas banget nih, udah siap banget nih untuk bakar ikan. Kak, bantuin aku dong Kak. Gimana nih caranya kita mulai bakar ikan nih? Siapin dulu barangnya. Oke. Wah foodies, ini mungkin kelihatannya nggak panas ya, tapi ini panas banget. Padahal nggak ada apinya ya, cuma dari bara ya. Wih, cantik scare girl kalau lagi break syuting ternyata suka nyambi di warung ikan bakar nih foodies. Investasi skill buat buka usaha kuliner atau buat mendalami peran nih. Yang pasti sih ya foodies cantik nih rela asap-asapan buat foodies tercinta pastinya. Ini tuh lagi di warung ikan bakar khas Makassar Daeng Tahir di kawasan Ampera Garden, Jakarta Selatan. Wah kalau udah denger ikan bakar khas Makassar tuh ya auto kebayang laziznya gak sih? Secara udah famous banget sama olahan hidangan laut yang segar dan ukurannya jumbo plus bumbunya juga no play-play. Tapi kalau udah dibawa ke Jakarta kayak begini, masih awet gak tuh enaknya? Nanti ya kita buktiin bareng-bareng ya foodies. Sekarang kita lanjut yuk, masak-masak dulu. Nah foodies, hari ini kita mau makan ikan ayam-ayam yang dibakar. Jadi abis dikupas langsung kita bakar foodies. Taruh di atas ya nih mas.
Bahan utamanya ada ikan ayam. Sesuai namanya, daging ikan ini emang rasanya mirip banget sama ayam foodies. Gurih dan dagingnya juga tebal. Makanya selalu jadi ikan favorit buat bakar-bakaran. Kalau urusan gizi jangan ditanya, proteinnya tinggi. Udah pasti bikin awet nih kenyangnya dan baik juga untuk kesehatan jantung serta pencernaan kita. Mantep toh. Wah, cepet juga ya matengnya ya. Udah berubah warna dia. Tuh, foodies bisa lihat langsung kan, perubahan di ikannya udah ada bakar-bakarnya. Nah, kalau udah setengah matang, Nah, lanjut foodies, olesin setengah bumbu jalan ke ikannya ikannya sampai matang, merata kita ya. akan tambahin Ini sih bumbu. dijamin Bumbunya enak apa nih, aja karena bumbunya ini terbuat dari rempah pilihan. Apalagi diracik sama Dan orang ini Makassar khas Sulawesi asli. Selatan Wah, gitu. rasanya udah pasti autentik. Oke, langsung kita. Ini bumbu rempah-rempah ikan bakar khas Sulawesi Selatan. Wow. Wangi asapnya pasti akan kerasa banget nih di ikannya. Ya udah cantik, yang ini kita serahkan aja sama ahlinya ya. Lanjut yuk, masak menu kedua aja skuy, palu mara. Biar cepet-cepet markicip yuk guys. Sesuai namanya, palu yang artinya masak dan mara yang artinya asam, hidangan palu mara khas Makassar identik sama rasa gurih, segar, dan pedas yang khas. Penampakannya mirip-mirip sama asam-asam dan pindang ya foodies. Masih satu circle nih kayaknya. Kalau menu yang kali ini foodies itu palu mara tapi pakai semacam bumbu kuning gitu. Nah mas, ini isi bumbunya apa aja nih? Bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Oke, ini semua jenis bawang-bawangannya ya. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Wow. Dan ini langsung dimasukin ke minyaknya aja nih? Wah, oke foodies, langsung kita tumis aja ya. Tumis semua aneka bawang, lanjut masukkan Ini yang bumbu bikin kuning dan ikannya aduk-aduk rasanya terus sampai enak harum. banget. Oke, berikutnya Foodies, tambahkan itu dia saus dan juga penyedap ya. Nah, kalau udah mendidih baru deh tuh masukkan ikan ayam-ayamnya. Biarkan sampai bumbunya meresap banget kurang lebih selama 10 menit. Langsung masukin aja foodies. Oke foodies, jadi kita tunggu ini sampai matang sekitar 10 menit lagi. Baru abis itu kita tambahin bumbu rahasianya nih. Ada mangga dan ada daun kemangi. Penasaran banget kan ikan yang pakai mangga dan daun kemangi itu rasanya gimana? Tungguin terus ya foodies. Jadi foodies, si bapaknya tuh nggak pelit banget loh ngasih penyedap rahasia dari si ikan palu maranya ini. Ada mangga dan juga daun kemangi. Idih, udah pasti lezatos nggak sih nih? Segernya pasti bikin melek, yes? Menu kita hari ini adalah palu mara, ikan bakar, dan ada cumi saus padang. Of course, kalau makannya seafood nggak lepas dari kangkung sama lalapannya ya. Aku udah penasaran banget nih foodies sama rasa-rasanya. Yang ini tuh unik banget ya, kayak kuah kuning gitu. Langsung kita cobain aja ya. Tampilan menunya bikin ngiler banget ya foodies. So, moment of truth nih foodies. Apakah rasa kuliner khas Makassar di Jakarta sama enaknya sama yang ada di kota asalnya? Yuk kita cari tahu yuk. Takis. Rasanya seger banget loh foodies. Dan tekstur ikannya itu menurut aku lembut, tapi nggak terlalu pecah gitu ya. Jadi masih ada bentuknya gitu di mulut. Masih ada bite-nya. Wah, enak banget loh ini. Kuahnya tuh seger. Wih, ternyata meski dipisahkan oleh juga ada lautan, beberapa tipe nikmat dan sambal lezatnya nih. hidangan laut khas Ada Makassar pakai tetap seng mangga ada ya. lawan. Endulita to the bone. Ini ada yang pakai Biar lebih mangga. mantul disambelin Cobain kali ya, dulu ya. biar selera makannya lebih membahana. Buat yang suka pedes, harap minggir kanan dulu kali ya. Wah, foodies ini mantap banget. Kuahnya tuh segar, benar-benar ganek, dan ditambah dengan sambelnya itu nambahin rasa yang lebih-lebih lagi sama ikannya. Ini rasanya unik sekali. Palu maranya juara. Kalau ikan bakar ayam-ayamnya nih ngomong-ngomong gimana nih? Dari tampilannya sih nilai 10/10 ya. Kasih perasan jeruk nipis dulu ya, biar makin enak foodies. Ikannya ini masih fresh banget sih foodies, karena nggak ada rasa amisnya, nggak ada bau apapun. Dan teksturnya juga enak banget dimakan di mulut. Nah, kalau aku suka yang bakar, karena dia tuh ada rasa smoky-smoky-nya juga gitu. Jadi sensasi makannya tuh beda banget. Ini must try juga nih.
Kunci kelezatan hidangan bakar-bakaran kayak begini tuh ya udah pasti dari bahan bakunya yang super fresh. Makanya di sini tuh semuanya diolah dadakan jadi selalu fresh dan hangat ketika sampai di meja. Mantul ya. Eits, masih ada menu tambahan nih, cumi saus padang. Warna merah merona kayak begini udah yakin mah rasanya pasti sama-sama menggelora juga nih foodies. Wow. Foodies, tekstur cuminya itu masih chewy banget, jadi nggak alot gitu loh. Wah, ini enak banget sih. Dan saus padangnya itu nggak terlalu pedes ya. Jadi menurut aku pas banget, bisa dinikmatin. Fix ya foodies, ikan bakar Makassar yang sudah ada sejak tahun 95 ini approve banget. Jaminan mutu lah pokoknya. Jadi kalau foodies belum sempat melancong ke Makassar, lidahnya aja dulu yang traveling. Itu dia foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Justin mana sih? Kok tadi tiba-tiba hilang ya? Katanya mau cari bakso foodies. Tapi kayaknya ini nih, bener deh ini. Tuh, mantep banget. Lagi pada ngebakso rame. Mana ya Justin ya? Oh, mana udah mengkilap nih muka, udah muter-muter glodok nyariin. Yups, bakso foodies. Konon katanya bakso ini dagangnya cuma 2-3 jam doang. Udah ludes. Wah, udah pasti jaminan lazis ini mah. Jadi penasaran Put, lu ngapain? Tuh, Budi sudah nungguin ini. Kalau misalnya mau ngaca, jangan pakai cermin tukang bakso dong. Terus? Tapi enak sih ya, kacanya gede, terus Iya. aromanya enak gitu ya. Aromanya enak, jadi ngacanya semakin bersemangat gitu. Daripada kita cuma ngaca, mending kita langsung makan deh. Jadi ini ternyata yang ditungguin dari tadi ya? Yes. Ini bakso antriannya emang gak ada dua, rame banget. Pantesan jam 4 sore buka, jam 7 malam udah habis bis. Yuk jangan sampai udah jauh-jauh kesini kita malah gak kebagian lagi. Ih gak lucu atuh. Tunggu bentar. Salfok Denny sama penjualnya foodies. Kok kayaknya mirip suaminya selebriti gitu gak sih? Setuju gak? Berkumis gitu tuh foodies. Baru mau bilang. Mbak Inul gimana kabarnya Pak? Mbak Inulnya di sana. Hai Mbak. Hai Mbak. Waduh, Mbaknya. Tapi ngomong-ngomong emang wajahnya Mas mirip semua banget ini ya. sama Iya, apa? Mas Adam Adam ya? Suseno ya? Iya benar. Pantesan namanya bakso Mas Adam. Karena yang jual emang duplikatnya Mas Adam Suseno foodies. Bakso Mas Adam ini spesial pakai banget. Ada bakso urat, bakso halus, bakso gepeng, tahu, tetelan yang melimpah. Dan yang lebih spesial adalah mie-nya nggak cuma mie kuning, tapi ada kue tiaunya juga. Asik. Jadi kalau yang lain biasanya dilayaninnya sama yang biasa di sini Ya, tiap waiternya hari, gitu ya. Kita spesial Langsung ownernya gitu ya. Ada sama Bu, saya sama Bapak berdua. Oh gitu. Jangan-jangan itu yang bikin semakin rame ya? Iya ya, cinta ya, baksonya dengan cinta. Ketulusan hati. Wah, luar biasa. Oke. Ya udah silakan Ibu, saya mau nunggu makan dulu ya kalau gitu ya. Oke. Nah, saatnya racik-racik ya foodies, pesan kue tiaw 1 dan bihunnya 1 ya, biar keicip semuanya, setuju? Masukkan kue tiaw dan bihun ke dalam mangkuk, lanjut kasih tetelannya foodies. Wih, banyak banget nih. Jangan lupa kasih bawang goreng juga dan seledri ya, baru deh itu dikasih isian bakso dan kawan-kawannya. Nah, sebelum dikasih kuah, baksonya dimandiin dulu ya sama Mas Adam. Bu, ini baksonya itu Chinese bakso apa gimana nih Bu? Ada khasnya dari khas Kuningan. Khas Kuningan? Iya, dari Kuningan. Aku orang Kuningan. Aku juga! Ternyata kita orang Kuningan, aku bangga. Oh iya, cantik nggak Budis? Cantik ya? Wow, ternyata meski jualan di Glodok, ini bakso bukan ala-ala Chinese loh ya, tapi asli Kuningan mah cenah. Aduh putih pisan atuh deh, wargi Kuningan, mojang Kuningan. Sip foodies, udah jadi nih baksonya. Yang dari tadi udah penasaran, ya udah yuk langsung aja kita santap bareng foodies. Seger Segar? Oh jadi ketularan Sunda ya? seger. Mantep. Kita coba sekarang bakso UFO-nya. Nah ini gue bilang bakso UFO, bener nggak? Oh iya benar. Iya bener, baksonya mirip UFO ternyata ya. Kalau bakso gepeng kan gak ada isinya ya foodies. Nah kalau bakso UFO ini tengahnya tuh masih endut.
Kuahnya dulu cobain ya Foodies ya. Enak tuh, beneran enak. Oh bener, Enak. kuahnya seger banget. Pantesan dari tadi rame tuh dan nggak berhenti-berhenti yang beli. Wah, Justin benar-benar menghayati nih ya, makannya nggak bisa diganggu tuh Foodies, nikmat bener. Nah buat Foodies nih, udah ada yang pernah icip bakso pakai kue tiaw belum nih ngomong-ngomong? Justin aja katanya baru pertama kali, cobalah diicip kok kue tiawnya. Lembut, selalu sutra. Tapi cocok nggak sih antara kue tiaw sama baksonya ini? Sebenarnya ketika udah dimakan cocok. Kalau pas awal lihat kan ini apaan sih gitu. Tapi ketika lu udah makan cocok aja. Masuk gitu ya, Masuk sebagai gitu. pengganti mie Enak. masuk. Malah menurut aku ini pas dibandingkan dengan mungkin mie kuning. Atau kamu udah mulai bosan dengan mie kuning, coba ini. Enak juga. Karena mie kuning itu udah biasa ya, maksudnya gini, Udah biasa. kita makan bakso udah pasti pakai mie. Betul banget, supaya nggak anti mainstream nih, bisa banget Foodies coba sensasi makan bakso pakai kue tiaw, dijamin pasti kamu nagih. Apalagi bihunnya empuk banget. Terus ini juga ada Tahunya ya? Kita belum bongkar Oke. isiannya ternyata Mas. Oh iya. Jadi ada tahunya. Udah terlalu lapar ya. Iya kan, ada bakso uratnya menarik banget, lihat Tuh. uratnya kelihatan sampai keluar-luar. Mana coba uratnya Dan kelihatan nggak? tetelan urat tangan saya. Urat tangan. Orang fitness, anak fitness. Oh, Ini lihat tetelannya dong, gengs. Bro. Di mana lagi bakso ada tetelan semewah ini? Ya nggak sih, Iya, biasa banyak banget. biasa pelit. Ini nggak hemat sama sekali, lihat tuh. Oh, Tetelannya, gengs. tetelannya. Gokil nih Foodies, ini sih haus banget. nih. Nah, selain Coba, tetelan itu ternyata ada bakso halusnya juga. Foodies bisa banget ya kalau mau pilih-pilih baksonya nih tinggal request. Tapi saran nih, coba semuanya ya karena lazis. Bakso urat dan tetelannya nih apalagi juara pakai banget. Tetelannya melimpah, uratnya juga no tipu-tipu. Gue enak, tetelannya sih mantep. So far, sejak gue makan bakso, tetelan ini yang paling mantep. Iya kan? Legend. Sama si uratnya juga. Ini uratnya paling mantap di antara urat-urat yang pernah dicobain sebelumnya. Iya ya. Eits jujur Li, rela deh keliling tuh kayak tadi buat nyari bakso ini. Rasanya emang bener-bener ngebayar semuanya Foodies, lazis abis. Di sini juga ada dua pilihan tahunya, ada tahu kulit coklat dan tahu putih biasa. Ini juga lembut banget. Tahunya, sama baksonya juga lembut banget. Ini enak sih. Ini enak banget sih. Enak banget, terjawab sekarang. Tuh, lihat tuh. Ya kan? Antriannya ini loh. Kita harus pesen lagi nih, kalau nggak kehabisan nih. Wadidaw, Justin sampai nambah tuh. Ini sih beneran lazis sampai ke ubun-ubun ya. Wajib bungkus buat orang di rumah yuk. Di sini juga Foodies kalau kita makan ada live bandnya, live music. Emang paling gak ada duanya sih ya Foodies kalau makan bakso di pinggir jalan. Selain pemandangannya yang lalu lalang silih berganti, live musicnya itu loh juga aneka genre, sedap. Aduh, Foodies udah. Kita mau makan enak dulu, kita mau menikmati bakso ini ya. Jadi Foodies kalau penasaran juga, pengen nyobain juga, mending langsung aja datang ke kawasan Glodok. Yap. Pancoran Glodok itu di pinggir jalan, tapi bukanya agak sore nih Foodies. Dari jam 6 dan harus cepet-cepet karena bisa hitungan jam udah langsung habis. 2 jam, 3 jam udah habis. Setuju banget. Makan receh, Menu receh, tapi rasanya nggak receh. Ajar. Foodies pernah gak sih perut keroncongan gak kenal waktu? Apalagi kalau aktivitasnya lagi padet kayak Lukman Hakim nih. Udah gak bisa ditawar-tawar lagi, pokoknya harus ada asupan masuk. Yalah, kita cari yang bisa bikin ganjel perut. Skuy. Halo Foodies, sekarang aku lagi ada di daerah Cipinang. Di daerah sini banyak sekali makanan yang bikin aku penasaran Foodies. Nih salah satunya, nasi rames. Yuk. Aku pesen nasi rames 1 ya. Mau nyobain yang spesial. Apa itu? Sop iga sapi apa pegenol khas Cirebon. Wah, Foodies, ternyata di sini ada sup iga sama empal gentong Cirebon. Wah, aku mau dong Bu 1. Walah, ini kayaknya Lukman lagi lapar tingkat dewa nih Foodies. Gak puas kayaknya ya kalau obat laparnya cuma sepiring nasi rames. Gasken lah. Yuk gak pakai lama, langsung kita racik sop iganya. Pertama, siapin dulu daging iganya ya Foodies. Ini 1 porsi segini iganya. Iya. Waduh Foodies, ini banyak banget iganya segini. Wow,
Wow, ini sih surganya pecinta sop iga nih. Daging iganya nggak pelit loh ngasihnya. Oh ya, sebelum dikasih kuah, lengkapi dulu isiannya dengan wortel rebus, daun bawang, dan bawang goreng. Nah, ini lagi diambil kuahnya, Budis. Budis, aromanya, aduh, udah bikin lapar duluan nih, Budis. Wow. Nah, Budis, ini dia nih penampakannya, sup iganya. Waduh, mau diapain lagi sih? Kok betah banget kamu di dapur? Bapak, saya mau dong empal gentongnya satu. Oh, silakan Pak, silakan. Oke, tapi aku bantu ini ya, ngeracik ya, ngeracik sendiri ya, boleh ya? Oke. Oh ala foodies, ternyata ada yang nambah menu empal gentong. Tapi nggak salah sih, udah nyampe warung khas Cirebon, nggak afdol dong kalau nggak sekalian icip-icip empal gentongnya. Kuliner khas Cirebon. Segini? Oh, lagi? Banyak banget, Budis. Wah, ini memang porsinya segini atau? Memang porsinya segitu, jadi gitu. Wow. Ini sih seimbang lahir batin ya. Pak Kandar tahu aja nih kalau makanan dengan porsi banyak selalu jadi idaman para pelanggan. Ini nih khasnya empal gentong ini dimasak pakai gentong, Budis. Nama empal gentong diambil dari cara memasaknya foodies. Daging dimasak dalam kuali tanah liat atau biasa disebut gentong. Proses pemasakan ini membutuhkan waktu yang cukup lama supaya bumbunya ngeresep banget masuk ke dalam daging. Kayak gini nih, Budis. Wah, gentongnya keluar kuah, Budis. Kalau keluar jin tuh namanya beda lagi, Budis. Nah, ini dia penampakannya empal gentong Cirebon, Budis. Nah, sekarang waktunya aku makan nih, Budis. Yuk! Piring nasi rames, semangkuk sop iga, dan seporsi empal gentongnya udah siap disantap. Mau? Tapi kita redain dulu nih rasa laparnya kali ya. Pakai nasi rames yang lauknya lumayan rame nih di piring. Ada kikil pedes, telur ceplok, dan telur balado. Beuh, mantap Budis. Mantap banget, Budis. Jadi di sini lauknya itu lengkap banget. Terus rata-rata enak banget, Budis. Tuh Foodies lihat sendiri kan, pilihan lauknya banyak banget. Foodies mau apa? Semua ada di sini. Mulai dari aneka sayur, cumi pedas, tempe orek atau goreng, telur dadar, kikil pedas, semur jengkol pedas, ayam bumbu kuning, teri kacang, sampai aneka macam balado. Yang pengen sayur asem, ikan asin, ayam bakar, dan pepes, ada juga loh. Yuk kita lanjut yuk ke menu kedua. Kita icip yang kuah bening dulu nih, sop iga. Ini dari tadi aromanya bikin aku ngiler, Foodies. Ini kuahnya seger banget, parah. Aku cobain kasih ini ya, sambal dikit. Ini baru yang namanya manjain lidah nih Foodies. Nggak cuma aromanya loh yang bikin greget kepengen menyantap, tapi dagingnya juga anti alot alias empuk pakai banget. Ngunyah atau gigitnya itu loh bener-bener effortless loh Foodies. Nah, Foodies, aku kasih tahu ya, ini dagingnya empuk banget. Coba nih. Wah. Enak banget. Beneran deh. Aku nggak bohong. Dagingnya ini nggak amis, Foodies. Jadi dia itu masaknya bener-bener profesional banget. Mantap banget. Luar biasa sih, Foodies. Ini dia jawarannya warung khas Cirebon milik Pak Kandar, empal gentong. Nah, ini nih yang bikin aku penasaran. Ini baru pertama kalinya aku makan empal gentong Cirebon. First impressionnya 2 jempol loh Foodies. Dari icipan pertama kuahnya aja udah berkesan banget rasanya di lidah. Mantul. Santannya kerasa banget, Foodies. Jadi mirip soto, cuman santannya dia lebih kerasa, Foodies. Lanjut dong icip daging empalnya yuk. Oh iya, kalau pengen lebih seru, kalian bisa juga loh tambahin acar dan sambal biar nendang rasanya. Coba aduk-aduk. Biasanya nih, rasa santannya kalah sama sambelnya. Foodies, di mulut itu ngeblend banget. Jadi rasanya mantap, Foodies. Waktu pemasakannya cukup lama akan bikin daging empal jadi lebih lunak dan bumbunya juga ngeresep banget. Empalnya empuk banget. Dia itu ya, walaupun digoreng, tapi di sini dia nggak kerasa minyaknya, Foodies.
Nah, kalau foodies pengen kulineran di sini, kira-kira yang mana nih ya rekomendasinya? Foodies, dari semua menu yang aku pesen ini, yang aku suka ini adalah empal gentong Cirebonnya. Ini rasanya mantap banget foodies. Yang aku suka dari empal gentong ini, rasanya gurih banget karena santannya dia tebel ya. Terus habis itu ditambah sama aroma bawangnya, itu kerasa banget. Warung khas Cirebon Pak Kandar bisa banget buat brunch alias sarapan siang. Karena jam 9 pagi udah ready nih foodies. Foodies yang mau icip, ini alamatnya ya. Empal gentong dan sup iga warung khas Cirebon ada di Jalan Cipinang Jaya Raya, JT 17, Cipinang Pulau Gadung, Jakarta Timur. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan dulu ya foodies ya.